Terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar boleh berguna bagi perjalanan kehidupan kami yang masih Tuhan karuniakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Demikian firman. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar, dan awan meninggikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Sampai sekian jam firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang telah mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita telah memasuki bulan keluarga, bulan Oktober,
tahun 2019. Dan di minggu pertama ini, saudara-saudara, di samping tema besar, maka tema khotbah di minggu ini berbunyi mengasuh anak di era globalisasi. Mengasuh anak di era globalisasi. Saudara-saudara, tidak dapat kita sangkali bahwa sekarang ini kita hidup di dunia yang sangat amat maju dengan pesat di berbagai kehidupan yang kita alami. Kalau kita amati, saudara-saudara, terjadi lompatan-lompatan, atau boleh saya menggunakan istilah terjadi ledakan-ledakan yang kalau kita lihat perkembangan itu terjadi dengan luar biasa. Mungkin saudara-saudara, anak-anak kita di bawah umur 20 atau 30 tahun tidak bisa merasakan lompatan-lompatan atau ledakan-ledakan itu. Saya ambil contoh, saudara-saudara, misalnya handphone. Kalau dulu kami tidak membayangkan bahwa orang bisa berbicara di mana saja, sebab saya mengalami lompatan, 3 lompatan. Dulu telepon itu kita harus putar dulu, ya, bicara kalau dia suara sudah tidak jelas, kita tutup, kita putar lagi, baru kita bicara lagi. Itu dulu zaman kami masih kecil. Tapi kemudian setelah dewasa tidak perlu lagi putar-putar, ya, kita langsung tendes-tendes, kita bicara berjam-jam kalau ada uang yang banyak, ya kan? Tapi itu bicara masih terbatas di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana. Sekarang saudara-saudara, dengan handphone kita kemana saja, ya, kita bisa bicara, kita bisa mengakses orang-orang, bahkan kita bisa mengetahui orang itu sekarang ini ada di posisi di mana. Itu luar biasa. Jadi 3 lompatan yang saya kira kalau di atas umur 30 tahun, 40 tahun, ya, mengalami hal yang seperti itu. Kalau orang tua dulu telepon putar, itu biasanya sudah menganggap bahwa ini teknologi yang luar biasa. Tapi lompatan-lompatan itu begitu luar biasa, sehingga saudara-saudara, kita dapat katakan bahwa perkembangan dunia begitu maju dengan sangat besar. Sekarang ini kita lihat, saudara-saudara, kalau mau makan di restoran tidak perlu lagi kita pergi ke restoran, tinggal pesan dari GrabFood, ya, GrabFood, makanan yang datang ke rumah. Kita tidak perlu capek-capek dengan mobil pergi ke restoran, pergi kemana, ya, cukup saja aplikasi, ya, apa namanya, GrabFood, pesan apa di restoran apa, makanan apa, dia akan datang antar ke rumah. Sudah lihat, ini perkembangan yang luar biasa. Toko-toko sekarang ini banyak yang mengeluh. Karena apa? Karena lompatan teknologi itu begitu tinggi, sehingga saudara-saudara, kalau mereka bayar pegawai, bayar pajak, sekarang ini regulasi pajak online sudah ada, ya, bayar pajak, bayar pegawai, bayar tempat, buka toko. Sekarang ini orang belanja lewat online. Dia hanya ambil handphone, dia mau beli apa, dia lihat gambar di situ, cocok, dia bayar lewat handphone dan barang sampai ke rumah. Tidak perlu kecuali ada ibu-ibu yang suka
yang melalui banyak barang. Tapi biasanya kalau orang sekarang dia tinggal ya aplikasi itu lalu pesan barang sampai ke rumah. Sekarang ini saudara-saudara di Eropa dan juga di Amerika, negara-negara maju, banyak sekali pegawai-pegawai bank itu berhenti. Karena apa? Karena semua transaksi itu lewat handphone. Tidak perlu orang pergi store uang, karena gajinya dibayar lewat rekening-rekening yang semua ada di dalam aplikasi handphone. Jadi pegawai bank di luar sana lebih banyak duduk nganggur, karena orang bertransaksi semua ini lewat handphone. Ya kan? Mau tarik uang untuk apa? Karena kalau saya tarik uang untuk belanja, lebih baik saya tarik uang lewat handphone untuk belanja lewat handphone. Jadi ini saudara-saudara, kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Kita lihat lompatan-lompatan ini, sehingga tentu ini menjadi bahan perenungan bagi kita, terutama bagaimana mengasuh dan mendidik anak di era globalisasi. Minggu lalu Pak Adi, mungkin ada yang bekerja di BCA, menawarkan kepada saya, Pak, sekarang ini ya orang bisa memberi persembahan lewat kartu. Dia datang ke gereja, dia gesek atau dia transfer ya ke rekening gereja tanpa harus bawa kolekte bungkus besar. Ada baiknya juga bungkus besar, tapi ada tidak baiknya juga kalau bayar bungkus besar. Gereja Katolik di Manggarai katanya sekarang sudah begitu, orang memberikan persembahan 1/10 dengan gesek kartu. Yang penting aplikasinya ada, gereja siap alatnya, jemaat datang gitu. Mungkin sekarang kita pikir ini sesuatu yang bagaimana orang bisa memberikan persembahan ya ke gereja lewat alat-alat canggih seperti itu. Mungkin sekarang kita tidak bisa menerima, tapi 10-20 tahun yang lalu di Eropa sudah seperti itu. Saya pernah gereja, tidak ada lagi jalan persembahan, karena orang semua memberikan persembahan itu lewat online, transfer langsung ke rekening gereja. Paling aman katanya, tidak perlu macam-macam. Tapi saudara-saudara, apa yang saya katakan ini mungkin sesuatu yang aneh sekarang, tapi bukan tidak mungkin akan terjadi, karena lompatan-lompatan itu begitu cepat. Dan ini saudara-saudara menjadi tantangan ketika kita bicara tentang mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Anak saya, saudara-saudara, ketika saya meminta tolong dia mendownload sesuatu, dia datang, dia ketawa, dia lihat saya, dia ketawa, baru dia geleng-geleng kepala. Saya bilang, kau geleng kepala apa? Ya, kau olok saya. Lalu kalau begini, saya mau mendidik dia atau dia yang didik saya? Saya yang ajar dia atau dia yang ajar saya? Itu soal. Kalau dulu kita orang tua ajar anak-anak kita, woi, lu lihat di sini, cara bikin ini begini, bodoh, ya kan? Sekarang anak-anak lebih pintar, ya kan? Lebih canggih. Paling kita hanya bisa memberi nasihat, pulang jangan tengah malam, ya. Paling begitu. Tapi kenyataan juga mereka pulang malam karena tugas, karena macam-macam, ya. Jadi betapa susahnya sekarang ini mendidik anak di era globalisasi. Mengasuh anak di era yang sangat maju tentu punya tantangan-tantangan yang luar biasa. Sekarang ini kita mengenal satu istilah, artificial intelligence.
Nah, siapa yang tahu? Susah. Tapi anak-anak semua tahu ini. Kecerdasan buatan. Ya, artinya ada teknologi yang dibuat untuk membantu manusia menemukan sesuatu. Saya kasih contoh. Kebetulan gereja kita punya auto expander yang baru. Om Limus tidak ada. Tiap kali mau kasih hidup, di situ ditulis di layar, segera periksa alat-alat dalam mobil ini. Dia sudah memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang harus diperiksa di mobil ini. Itu yang disebut dengan artificial intelligence. Memberi chip itu membantu untuk mengingatkan manusia bahwa ada sesuatu. Dulu saya punya mobil tua, pergi ke bengkel, bunyi krok-krak, orang bengkel masih bongkar sini, katok sini, sebentar keluar, rusak lagi, masuk ulang. Sekarang ini di era yang disebut dengan artificial intelligence, saudara, dia begitu mau rusak, dia kasih peringatan. Kalau sudah rusak, bawa ke bengkel, jangan bongkar macam-macam. Tusuk saja di komputer, dia akan lihat di situ, dijelaskan di situ. Rusaknya itu di mana? Jelas dengan sistem computerized. Ya, jadi saudara-saudara, ini semua teknologi yang sungguh luar biasa. Tapi itu untuk mobil yang produk sekarang. Kalau yang mobil tahun 50-an sampai bawah baru bilang artificial intelligence, ya. Itu nanti yang orang kerja bengkel pusing. Ini mobil atau apa itu, ya kan? Jadi saudara-saudara, perkembangan dunia yang maju dengan pesat. Ada lagi sekarang ini istilah dengan deepfake. Ya, deepfake itu artinya, saya memberi contoh. Ya, Kakak Yomi tampil di video berbicara, tapi bukan Kakak Yomi yang ngomong, saya yang bicara. Tapi mulut dan muka semua kenakan itu Kakak Yomi. Percaya saudara, itu teknologi yang canggih. Ya, jadi sekarang presiden Amerika siapa? Donald Trump. Ya, sekarang bisa bicara dengan saya seolah-olah lewat YouTube. Jadi Donald Trump bilang, halo Bobby, apa kabar di Kupang? Kamu baik-baik? Oh hebat. Kalau mama masih ada, dia nonton itu, dia bilang, Presiden Amerika disapa senang, bilang, Bobby apa kabar di Kupang? Padahal saya yang bicara, mukanya itu muka Presiden Amerika, dan tidak salah, mimiknya, suaranya, semua itu seperti Presiden Amerika. Nah, itu berbahaya. Di satu sisi ini kemajuan yang luar biasa, tapi di sisi yang lain itu kebaikan, tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, bencana bagi manusia. Ya Pak, kalau saya ambil rupa Pak Nixon Tela melakukan kejahatan, orang pikir Pak Nixon, padahal saya. Ya kan, sekarang itu tersebar, minta maaf, film-film orang kira si A, padahal bukan si A. Orang yang memakai muka wajah si A untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi di satu pihak kita lihat kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, tetapi di pihak yang lain bencana juga bagi manusia. Lalu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, apakah bisa kita mendidik dan mengasuh anak di era yang sangat maju dengan pesat ini? Saya ini sedikit gagal teknologi, betul. Ya, kadang-kadang
Apris, kalau saya minta tolong Apris bisa 3-4 kali, sampai kadang-kadang ketiga kali dibilang, Pak ini saya sudah ajar sepak 3 kali. Bilang maklumlah kami ini dari zaman purbakala. Ya, pasal anak-anak sekarang canggih, cepat, otak main paling cepat. Betul diajar paling kurang 10 kali baru bisa. Ya toh? Ada yang pakai handphone bagus tapi hanya bisa SMS, namo karma. Tapi dia cuma beli yang belasan juta. Padahal fungsi hanya SMS saja. Ya, ini susah juga ya. Berat. Nah, apakah orang tua sekarang mampu untuk mengasuh, mampu untuk mendidik anak, atau mereka yang mengajarkan kepada kita? Maka saudara-saudara, Salomo di dalam kitab Amsal mengatakan kita orang tua bisa mengasuh, kita orang tua bisa mendidik mereka. Apa yang bisa kita buat untuk anak-anak kita? Ajarkan kepada mereka hikmat dari Tuhan. Itu saja. Tidak usah ajar banyak-banyak. Berikan hikmat Tuhan itu kepada anak-anak kita. Kalau kita ajar mereka teknologi, kita kalah. Kalau kita ajar kepada mereka hal-hal yang sangat modern, kita kalah. Malah kadang-kadang anak-anak kita bilang, ini Papa pembaju sudah miring-miring, begini kancing, no susah jelas. Lihat ini, padahal Papa yang beli dia baju. Ya, jadi saudara-saudara, mendidik anak, mengasuh anak menurut Salomo itu hanya satu: berikan hikmat Tuhan kepada dia, supaya dari kecil dia berproses mengerti tentang hikmat Tuhan itu. Hikmat Tuhan itu apa? Hikmat Tuhan itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia mampu untuk membedakan, melakukan teknologi yang canggih ini untuk baik atau tidak baik. Kita tidak bisa mengajarkan dengan cara menutup akses bagi dia, tidak mungkin. Kecuali dengan perkembangan dunia yang sangat maju di era globalisasi, kita menanamkan nilai-nilai Kristiani supaya dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita ingat Salomo ketika mau dilantik menjadi raja, Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang engkau minta? Dia tidak minta kekuatan militer, padahal dia raja. Dia tahu bahwa kekuatan militer itu penting untuk seorang raja. Tapi dia tidak minta itu. Yang dia minta itu hikmat dari Tuhan. Sebab hikmat itu yang akan menolong dia dalam kepemimpinan. Hikmat itulah yang memampukan dia untuk membedakan kalau mengambil keputusan itu bijaksana atau mencelakakan orang lain. Ini yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya silakan kamu hidup di era yang sangat maju, tetapi satu hal yang prinsip yang Tuhan ajarkan, kemajuan apapun kamu harus bisa membedakan ini baik atau ini tidak baik. Itu yang paling penting. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab hikmat manusia itu adalah terus naik ke atas, mencari ilmu pengetahuan manusia itu terus berupaya untuk mencari yang paling di atas. Iya kan? Tapi hikmat Tuhan itu justru dari atas turun ke bawah. Pengetahuan manusia itu selalu berorientasi pada hal-hal yang baru. Dia ingin menemukan hal-hal yang baru, terus naik dia ke atas. Tapi hikmat Allah justru dari atas turun kepada manusia, supaya manusia bisa membedakan
mana yang baik dan mana yang tidak baik. Supaya manusia itu bisa menggunakan teknologi yang canggih seperti apapun untuk kebaikan, bukan untuk mencelakakan orang lain. Saudara lihat, WA segala macam itu baik sekali, ya kan? Baik. Tapi WA itu juga bisa mencelakakan. Kalau orang berhikmat, dia akan menggunakan WA ini, ya, pesan-pesan ini untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dia tidak berhikmat, dia akan menggunakan WA itu untuk mencaci maki orang, menyebarkan gosip, hoax dan lain sebagainya. Jadi kalau orang berhikmat, kata Salomo, dia mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini yang bisa ditanamkan orang tua kepada anak-anak. Silakan kamu mau hidup di zaman modern apapun, tapi hal prinsip Anda harus bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang berkenan kepada manusia dan dunia. Saudara-saudara yang saya kasihi, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita orang tua bahwa ada tugas yang harus kita emban, jangan kita abaikan, adalah menanamkan hikmat Tuhan itu untuk anak-anak kita. Hikmat itu tidak datang plus satu kali jadi. Dia membutuhkan proses terus menerus dalam rumah tangga, ya. Kalau kita punya anak-anak mungkin sudah 20-30 tahun, sudah agak sedikit susah. Tapi kalau ada di antara kita yang baru menikah, anak yang masih kecil, kesempatan yang baik terus menerus menanamkan hikmat Tuhan bagi mereka. Teknologi yang kita alami sekarang ini juga lewat sebuah proses yang panjang. Proses yang panjang. Ya. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita menanamkan nilai-nilai yang baik untuk